Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Berdoa dan bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya di hari raya Pentakosta, kita semua diberi pertanyaan, yang manakah yang akan duluan dilakukan oleh orang beriman kepada Tuhan di antara makan dan berdoa? Apakah berdoa dulu baru makan? Atau makan dulu baru berdoa? Saya yakin semua kita, saya, saudara, dan kita semua secara tegas akan menjawab berdoa lalu makan. Di mana artinya kita terlebih dahulu menyatakan iman kita atas berkat yang telah Tuhan berikan lewat karya hidup kita. Lalu apabila kita makan dulu baru berdoa, apakah itu sebuah kekeliruan? Seringkali kita berpikir bahwasanya itu adalah sebuah hal yang salah. Tidak sama sekali. Dalam konteks posisi, baik duluan ataupun belakangan kita berdoa, setelah makan atau sebelum makan kita berdoa, yang paling penting ialah alasan mengapa kita berdoa, yaitu bagaimana kita mengungkapkan rasa ucapan syukur kita terhadap berkat yang Tuhan berikan terhadap karya hidup kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus menjelaskan dalam nats ini, menerangkan bagaimana kita harus bekerja keras agar kita boleh makan. Mengapa kata-kata Paulus ini sangat kejam, seperti kasar? Nah, ini bertujuan. Pada ayat 12 dikatakan oleh Rasul Paulus, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwasanya teladan bekerja keras itu ialah teladan dari Yesus itu sendiri. Seperti kita ketahui, Yesus sejak ia lahir, lalu tumbuh, bahkan sampai hingga ia menghembuskan napas yang terakhirnya di kayu salib, dia selalu bekerja keras. Dia berjalan dari kota-kota ke kota-kota yang lain. Diiringi oleh para rasul-rasulnya, dia bekerja mengemban tugas dari Allah Bapa, di mana dia melakukan mukjizat menjadi obat bagi orang yang sakit, bahkan dia menjadi sahabat bagi pendosa. Di sini yang dimaksud dari Rasul Paulus untuk bekerja keras ialah kita harus bekerja dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Kita pasti merasa pekerjaanku sangatlah berat, sedangkan pekerjaannya hanya duduk di meja kantor, menerima telepon, duduk di meja sarapan dan makan siang akan sampai, sedangkan saya pekerjaan saya sangat berat. Seringkali kita merasa beban dan pekerjaan kita lah yang berat. Justru itulah yang diminta dari Rasul Paulus, agar kita bekerja dan mengerjakan apa yang memang adalah pekerjaan dan tugas kita. Semisal saya sebagai orang muda Katolik, saya sebagai seorang mahasiswi, tentu pekerjaan saya sangat berbeda dengan seorang imam. Tugas saya, pekerjaan saya adalah sebagai pelajar menuntut ilmu. Sedangkan para imam, mereka bertugas menggembalakan gereja-gereja kecilnya. Tentu, jika kita menuntut, kita tidak boleh karena kita sudah memiliki porsi pekerjaan kita masing-masing. Untuk itu, kita akan kembali kepada yang awal, yaitu berdoa. Dengan kita berdoa, kita akan merasakan rasa syukur terhadap apa yang telah kita peroleh, pekerjaan, atau apapun hal kecil apapun yang kita terima dalam karya hidup kita. Lalu, pada ayat terakhir, Rasul Paulus juga berpesan sangat indah. Rasul Paulus mengatakan pada ayat ke-14 sampai ke-15, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh,
tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Apa yang dimaksud Rasul Paulus di sini? Bukankah dia mengajarkan ajaran Yesus untuk saling mengasihi? Lalu, mengapa dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang malas? Nah, yang dimaksud dari sini ialah bukan kita harus menghindari mereka. Memang kebanyakan kita tidak bisa mengontrol diri. Kebanyakan dari kita akan lebih senang berteman dengan orang yang rajin seperti kita, yang kita rasa banyak memberikan keuntungan untuk kita. Seperti halnya yang rupawan, bergelimang harta, atau kehidupan sosial mereka sangat dikenal di masyarakat umum. Yang pada intinya kita merasa, oh, jika saya berteman dengan dia, saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan untuk tidak bergaul dengan orang malas, yang dimaksudkan adalah kita untuk mawas diri. Jangan sampai kita menjadi orang malas. Seperti itu, jika kita memiliki teman malas, kita dituntut untuk menjadi teladan, mengajak teman yang malas, agar kita sama-sama menjadi orang yang rajin, pekerja keras seperti yang dituntut oleh Rasul Paulus itu sendiri. Di situ, Rasul Paulus menginginkan kita untuk saling bahu-membahu, memikul beban dan pekerjaan yang ada diberikan oleh Tuhan. Karena jangan pernah sesekali kita menganggap pekerjaan atau karya yang ada dalam diri kita itu adalah sebuah cobaan ataupun beban. Nah, untuk itu ucapan syukur lewat doalah yang dapat kita sampaikan untuk bukti dan meringankan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu dengan kata Paulus, tegurlah mereka sebagai saudara. Nah, dengan itu kita diajarkan oleh Yesus sendiri untuk tidak menjadi seorang pemalas, menghindari pekerjaan-pekerjaan buruk, mawas diri terhadap diri sendiri seperti cobaan para koruptor. Mereka merasa belum cukup karena yang ada dalam pikiran mereka adalah aku dan keluargaku berserta orang lain harus merasa diriku adalah hebat. Tidak itu. Kita harus bekerja untuk orang lain, membahagiakan dan menjadi berkat untuk orang dan sesama kita. Dari situ kita kembali untuk apa kita bekerja. Seperti kata ora et labora. Mengapa dua kata itu harus dihubungkan oleh kata dan di tengah? Mengapa tidak berdoa saja atau bekerja saja? Nah, kedua hal ini harus saling berdampingan, berjalan seiringan secara sehat dan seimbang, di mana doa dan pekerjaan atau karya kita itu tidak boleh terputus. Di mana saat kita mengucap syukur atas apa yang kita peroleh, maka kita mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan itu sangat manis, dan buah yang dapat kita petik itu dapat dirasakan oleh orang lain, dan orang lain pun turut mengucapkan syukur kembali kepada Tuhan. Kita akan membentuk suatu rantai yang tidak akan terputus, sebuah komunikasi khusus antara Tuhan dan kita sendiri. Komunikasi kita akan lebih lengkap dan lebih intens kepada Tuhan itu sendiri. Dari situ kita dapat memetik 3 buah manis. Yang pertama, berdoalah sebagai ucapan syukur Yesus terhadap berkat dalam karya hidup kita. Kedua, bekerjalah dengan keras dan kerjakanlah kebenaran. Yang ketiga, jadilah teladan dan jadilah saudara bagi semua. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.